Shalom teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih, shalom. Ayat hafalan Amos 5 Amos 5 ayat 24 ada di sisi dulu 24. 24. Tetapi Tetapi biarlah benalah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu selain mengalir. mengalir. Makasih. Kasih. Bye. Bye. Shalom, saya mau hafalan Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau hafalan Amos 5 ayat 24. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti air yang selalu mengalir. Shalom. Shalom, saya mau hafalan Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilannya bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang seluruh mengalir. Salam Tuhan memberkati. Salam, saya mau ayat hafalan Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore. Saya akan memberikan ayat hafalan Amos pasal 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Shalom Kendita, shalom kids. Good morning semuanya. Good morning. Good morning. Are you ready to go to the Sunday school today? Yes. Yes. Okay, and then yuk kita semuanya yel-yel dulu dong Kak Ken. Let's worship. Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama sukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah bisa mulai worship Sunday School kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami kekuatan yang Amin. baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang Terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Sekali lagi ya. kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada bandingannya. Sekali lagi ya. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, hebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada bandingannya, tiada bandingannya, tiada bandingannya. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Jika Sedih Dia Ada. Kita akan bersama menyembah Tuhan ya, bersyukur, berterima kasih untuk semua pertolongan Tuhan yang selalu ada bagi kita. Jika sedih, Dia Ada. Jika senang, Dia ada. Sekalipun aku tak tenang, Tuhan Yesus memberiku kekuatan.
kasih Engkau sudah sudah memberi kami kecukupan pada setiap hari. Engkau memberi kami makanan yang cukup, air yang cukup, kesehatan yang cukup. jika terkadang kami sakit, berarti Engkau tahu jika kami sedang memerlukan istirahat. Engkau memedulikan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Di dalam Tuhan nama Tuhan Yesus. Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan Kid Worship kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Mari sebelumnya kita pasti akan menyanyikan lagu Ku mau jadi murid Tuhan. Pegang Alkitabnya, siapkan untuk menjadi pegangan kita belajar firman-Nya. Ku mau jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Sekali lagi, ku mau jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Oke teman-teman, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya bisa mendengar apa yang Engkau katakan. Tuhan Yesus tolong, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hai teman-teman. Good morning semuanya. Kita ketemu lagi dengan Kak Tirai. Hai, apa kabar semuanya? Semuanya teman-teman baik? Hari ini sebenarnya aku senang karena aku punya payung baru. Tapi sebenarnya hatiku lagi sedih. Teman-teman tahu nggak Kak Tari ada di mana? Kak Tira mau cerita sama teman-teman di rumah, juga mau cerita sama Kak Tari. Teman-teman ada yang mau naik kelas? Kak Tira juga mau masuk sekolah baru. Kak Tira mau masuk SD kelas 1. Tapi uangnya Mama sama Papa belum cukup untuk beli baju sekolah, untuk beli tas baru, belum cukup juga untuk beli bukuku belum ada, tapi sudah ada untuk daftarnya. Jadi hatiku sedih.
Kak Tira mau cari Kak Tari ah. Iya, Shalom. Kak Tari. Selamat pagi. Ada Kak Tira ya anak-anak. Oke. Kak Tira punya payung Ada baru loh. payung. Iya. Oh, Kak payung Tira udah baru. cerita Baru sama dibeliin Mama. teman-teman di Tapi rumah. kok sedih? Kak Tira mau Oke. cerita tentang Nanti ya mau Hati cerita Kak Tira tentang yang kesedihan sedih. hatinya Kak Tira. Anak-anak sudah Iya. tahu. Oh, teman-teman Oh sudah. iya iya. Jamnya Tapi sekarang untuk kita cerita dengar firman Tuhan firman dulu ya. Tuhan ya. Kak Tari mau cerita. Iya. Kak Tira mau dengar Kita dengarkan baik-baik dengan firman teman-teman Tuhannya ya. semuanya. Iya. Ya. Kak Tari yang cerita. Oke. Iya. Sip. Oke. Ya. Teman-teman, Tari yang cerita firman Kita- Tuhan ya. waktunya dengar Kak Tira firman dengan anak-anak Tuhan, semuanya dengerin ya. Oke. Oke. Duduk yang tenang. Bukan. Jadi anak yang baik. Kak Tira Kan sudah yang mau masuk cerita, SD. tapi Oke. Iya. Kak Tari. oke. Oh, Anak-anak semuanya. oh ya. Oke. Dan Kak Tira sudah siap dengar firman Tuhan? Sudah? Oke, Alkitabnya Kak Tari udah siap ya. Anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Tuhan yang mencukupkan. Siapa lagi yang hari ini mengalami mujizat dan dicukupkan oleh Tuhan? Ada umat Israel di padang gurun, diberi daging burung puyuh ya anak-anak ya. Diberi roti dari surga, dan kita sudah belajar bersama-sama bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang. Hari ini akan ada mujizat lagi yang kita belajar bagaimana kita punya Tuhan yang mencukupkan. Hari ini firman Tuhan kita bersama-sama akan dengarkan, perhatikan, kita akan belajar dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Oke, Kak Tari akan bacakan untuk anak-anak semuanya. Anak-anak mengikuti dan perhatikan dengan baik. Demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Tuhan Yesus ada di situ. Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga diundang dalam perkawinan di kota Kana itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Maria berkata kepada Tuhan Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Tuhan Yesus kepada Ibu Maria, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Di tempat itu ada 6 tempayan yang disediakan untuk pencucian kaki, pembasuhan kaki. Karena setiap tamu yang datang harus cuci kaki dulu ya, sama bersih. Demikianlah adat orang Yahudi. Masing-masing tempayan itu isinya 2-3 buyung. Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap merasakan air, dan ternyata air itu telah berubah menjadi anggur. Ia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu tahu, kan dia tadi yang isi tempayannya ya anak-anak. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik itu dahulu. Sesudah orang puas minum baru yang kurang baik. Tetapi kamu menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Jadi air anggur
yang dibuat oleh Tuhan itu air anggur yang baik. Dan air anggur yang habis untuk pesta itu sekarang sudah ada lagi 6 tempayan. Jadi di Kana itu mereka tidak kekurangan anggur di pesta itu. Dan Tuhan Yesus melakukan itu, membuat air menjadi anggur itu di Kana, di Galilea. Itu adalah tanda pertama atau mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus mencukupkan saat mereka kekurangan. Tuhan Yesus mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan. Waktu ada di pesta pernikahan, anak-anak pernah diajak mama papa pergi ke pernikahan teman atau kenalannya papa mama atau mungkin saudara. Anak-anak pernah ikut ya? Nah, kalau pada zaman Tuhan Yesus, pada waktu ada pesta pernikahan, itu minuman yang spesial yang harus ada di setiap pesta adalah minuman yang berasal dari buah anggur, anak-anak. Dan itu minuman yang paling keren, itu minuman yang paling ditunggu-tunggu. Dan semua orang kalau mengadakan pesta harus minum itu. Anak-anak, tapi pada saat pesta itu belum selesai, ternyata air anggur yang digunakan untuk minum para tamu itu habis. Aduh, kalau sampai air anggur habis itu malu anak-anak. Kan tamu-tamu yang lain belum minum. Mereka pengen juga menikmati air anggur. Air anggur yang bisa dinikmati di pesta pernikahan. Sang tuan rumah, sang mempelai, pengantinnya malu. Gimana ini? Tamu-tamunya masih banyak yang datang tapi mereka belum minum anggur. Ibu Maria mendengar para pelayan itu beritahu, air anggurnya habis. Dan waktu Ibu Maria mendengar, Ibu Maria beritahukan kepada Tuhan Yesus, kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kamu ikut ya, kamu lakukan ya. Anak-anak begini, pelajaran yang pertama yang kita bisa pelajari, bahwa kita, anak-anaknya, akan mengalami mujizat Tuhan, akan mengalami pertolongan Tuhan saat kita taat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Taat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Pilihlah untuk taat, jangan pernah takut. Taatlah dan percayalah. Anak-anak, pada waktu di situ terjadi ada 6 tempat pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki itu tempat untuk bersihin kaki ya anak-anak. Di Yahudi, di adatnya di tempatnya Tuhan Yesus itu, di kota Kana juga termasuk kalau mau mengadakan pesta atau orang bertamu ke rumah seseorang, memang harus kakinya dibersihkan supaya bersih gitu ya. Dan di situ ada tempat tempayannya tuh isinya 2-3 buyung dan itu harus diisi air untuk mereka bersihkan kaki. Tapi sebenarnya apa Tuhan Yesus bilang? Isi ini dengan air. Isi dengan air yang bersih. Isi dengan air yang bersih. 6. Dan mereka isi semuanya. Pada saat Tuhan katakan isi semuanya, penuhkan mereka memenuhinya. Dan setelah dipenuhi semuanya, Tuhan bilang cedok dan bawa. Tuhan Yesus gak bikin apa, Tuhan Yesus hanya bilang cedok. Tuhan bilang penuhkan, terus cedok, terus bawa. Ternyata yang nyicip, kepala pestanya bilang, ini anggurnya rasanya baik sekali, bagus sekali. Tadi katanya kurang. Ternyata ada, anak-anak perhatikan. Pada saat pelayan-pelayan itu taat dengan apa yang dikatakan Tuhan, 6 tempayan yang penuh dengan air itu ternyata bukan air biasa saja. Tuhan mengubahkan air itu menjadi anggur, minuman yang terbaik, minuman yang paling rasanya paling enak. Nah, kadang-kadang kita bisa bilang gini, apa sih? Menuhi 6 tempayan capek tahu. 1 aja lah yang dipenuhin. Berapa yang jadi anggurnya? Hanya 1. Bersyukurnya mereka semuanya memenuhi semua tempayan itu.
maka terjadilah yang semuanya dicukupkan, dan 6 tempayan itu semuanya berisi air yang menjadi anggur. Anak-anak taat ya, taat dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, taat dengan apa yang diperintahkan papa mama. Anak-anak akan ada dalam berkat Allah, anak-anak akan dicukupkan oleh Tuhan. Anak-anak pesta pernikahan di Kana tidak kekurangan anggur, karena di situ ada orang yang taat dan mempercayai. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar. Kak Tira, jangan takut ya. Tadi Kak Tari denger kok, Kak Tira tadi itu sedih. Sebenarnya senang karena punya payung baru, tapi sedih karena ternyata uang papa mamanya belum cukup untuk beli buku baru, tas baru, belum beli baju seragam yang baru. Kak Tira sedih. Hari ini belajar percaya dengan Tuhan. Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan mendengar. Tugasnya Kak Tira, tugasnya anak-anak juga mungkin yang sedih kayak Kak Tira, mau naik kelas 1 atau mau masuk TK, papa mama perlu uang untuk anak-anak. Atau ada yang kakak-kakak mau masuk SMP ya, anak-anak mau naik kelas baru. Jangan takut, jangan sedih. Tuhan kita, Tuhan yang mencukupkan. Tugasnya anak-anak adalah taat. Jadilah anak-anak yang taat berdoa untuk papa mama. Jadilah anak-anak yang taat baca firman Tuhan. Waktu Tuhan berkata bersukacitalah, bersukacitalah. Tuhan berkata ampunilah, ayo mengampuni. Waktu Tuhan katakan, hai anak-anak taatilah orang tuamu. Jadilah anak-anak yang taat. Waktu papa mama butuh bantuan, waktu mama perlu ditolong, anak-anak mau melakukan firman dengan senang hati, dengan taat. Percayalah akan ada berkat. Ingat ya, bukan hanya diam-diam saja anak-anak main game atau anak-anak tidur-tiduran terus marah-marah, enggak. Tapi anak-anak taat dulu, lakukan firman. Tuhan katakan berseru, berdoa, meminta kepada Tuhan. Ketuklah maka aku akan jawab. Berdoa. Mujizat itu terjadi saat kita taat kepada Tuhan. Anak-anak, orang di Kana, sang pemilik pesta itu, para mempelainya, pengantin laki-laki dan perempuan tidak malu. Karena ada Tuhan yang hadir di situ, ada Tuhan yang mencukupkan. Mereka sebenarnya tidak memiliki anggur lagi, tapi Tuhan mengubahkan air jadi anggur. Di rumahmu ada berapa berkat, ada apa saja, kamu terus taat, kamu tekun berdoa. Berkat itu akan diurapi Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Anak-anak yang dikasih oleh Allah, air bisa menjadi anggur. Mustahil, tidak mungkin. Tapi Tuhan itu adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Allah. Dikatakan gini loh, waktu murid-murid itu melihat, mendengar, terus melihat. Lalu murid-murid itu percaya kepadanya. Anak-anak, be trust to God. Jadilah percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa menolong anak-anak. Anak-anak perlu apa? Ayo berdoa. Matius 7 ayat 7, carilah, ketoklah, mintalah, kamu akan mendapat. Kalau kamu nggak minta ya kamu nggak dapat. Kalau minta sekarang kok belum dikasih kak, terus meminta. Terus meminta. Kata Tuhan Yesus lagi, ada hakim yang lalim, ada seorang janda terus datang, terus datang, terus datang. Itu aja hakimnya mau kasih, apalagi kalau kita minta sama Tuhan. Ya, anak-anak terus bertekun, terus meminta. Kalau sampai hari ini permohonanmu belum dijawab sama Tuhan, teruslah meminta. Karena Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keperluanmu. Oke? Anak-anak semuanya terus berdoa, terus percaya Tuhan menolongmu. Teruslah berdoa, teruslah berseru, teruslah meminta, karena siapa yang meminta dia akan mendapatkan. Karena dia adalah Allah yang mendengar. Taatlah dan percayalah, bertekunlah dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini Tuhan tolong kami. Hari ini Tuhan berkati kami untuk kami belajar bahwa kami punya Tuhan Allah yang mencukupkan. Saat tidak ada anggur, air itu bisa Engkau rubah menjadi anggur yang baik rasanya dan enak. Tuhan, kami percaya kehidupan anak-anak kami
Kehidupan kami di sini Tuhan Engkau berkarya. Kehidupan kami diberkati Tuhan, kehidupan kami ditolong oleh Tuhan. Tuhan sertai kami. Tuhan, apa yang menjadi keperluan untuk anak-anak sekolah di rumah, kalau ada papa mama yang sedang sakit atau papa mama yang sedang bekerja, Tuhan Kau berkati mereka sehingga apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak Tuhan akan cukupkan. Kami percaya Tuhan, Engkau lah yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa. Kami percaya Tuhan, Engkau bisa mengubahkan, Engkau bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan apa yang menjadi keperluan anak-anak di rumah, Tuhan perhatikan. Tuhan menolong anak-anak yang masih memasuki masa-masa ujian akhir, ujian kenaikan kelas. Tuhan menolong semua anak-anak supaya tetap sehat. Kami berdoa memohon di dalam nama Yesus supaya orang tua juga ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa untuk para guru juga yang menyelesaikan tugas-tugas akhir semester ini. Tuhan berkati mereka dalam segala pelayanan mereka. Kami berdoa untuk gereja Rumah Penjunan. Tuhan Yesus juga berkati Bapak Pendeta Andri Wisnu, Kak Cindy. Tuhan berkati semua keluarga. Kami berdoa untuk Yayasan Rumah Bersinar di dalam membimbing, mendampingi anak-anak. Tuhan tolong berkati dalam mengerjakan tugas mereka, memikirkan anak-anak yang harus sekolah. Tuhan berkati. Yayasan Rumah Bersinar sedang memerlukan dana untuk biaya sekolah anak-anak. Tuhan berkati. Usaha yang dikerjakan, jualan yang dilakukan, Tuhan berkati. Tuhan kirimkan para pembeli dari utara, barat, selatan. Tuhan berkati. Dari timur, dari segala penjuru berkat-berkat Tuhan. Tuhan kirimkan panti-panti asuhan yang ada, baik saluran kasih di Sidoarjo, Rumah Bersinar yang ada di Surabaya dengan Tuhan baik, ya, juga dengan saluran berkat. Tuhan berkati semua kakak-kakak pembina yang ada di sana, keluarga Kak Nathan, keluarga Kak Eki, keluarga Kak Jess. Tuhan berkati juga Kak Fikar bersama dengan teman. Tuhan Yesus tolong berkati di dalam melayani anak-anak di panti. Berkati pertumbuhan semua anak-anak, jaga lindungi keamanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak Kids Worship yang ada di rumah, dalam segala pergumulan mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus seluruh kehidupan kami serahkan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Sunday School hari ini Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah tolong. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Oke anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Sunday School kita hari ini sudah selesai ya. Oke, mari kita bersama-sama yel-yel Kids Worship. Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you. Selamat hari Minggu ya. Ingat, mulai bulan ini kita Kids Worship-nya hari Rabu jam 6 sore. Hari Rabu jam 6 sore. Dan Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak. Ingat ngumpulin ayat hafalannya. God bless you.